Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fat Arifin, jurusan Sistem Informasi, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 1092 1094 0077. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar manajemen bisnis dari materi 1, 3, dan 5. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu proses atau manajemen as a process adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Manajemen sebagai suatu profesi atau manajemen as a profession adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Dan begitu juga manajemen sebagai kumpulan orang atau yang disebut dengan manajemen as a people atau group of people adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Yang kedua adalah definisi manajemen. Suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai satu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan atau yang disebut dengan planning, pengorganisasian atau yang disebut dengan organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau yang biasa disebut dengan controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Masih dalam definisi manajemen, yang pertama adalah fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau yang disebut dengan stoner. Menitik beratkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, agar tujuan dapat dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas atau yang disebut dengan job description dan governance and Daniel. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik dan karyawan, maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Yang terakhir adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi, dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, ada penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sistem serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang terakhir adalah adanya seni dalam menyelesaikan tujuan. Selanjutnya adalah sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi ini ada 5 macam. Yang pertama ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian. Yang terakhir ada pengawasan dan pengendalian. Fungsi pertama, fungsi perencanaan atau yang disebut dengan planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target
dan tujuan organisasi. Di dalam fungsi perencanaan ini ada juga yang kegiatan dalam fungsi perencanaan. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga adalah menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau yang disebut dengan organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah kegiatan dalam fungsi perorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang terakhir adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan dan implementasi atau yang disebut dengan directing and leading, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Berikut adalah kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga adalah menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan pengendalian atau yang sebenarnya controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Berikut juga yang terakhir ada kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang terakhir adalah melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Ya, ini adalah kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, yaitu planning penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua ada controlling, yaitu memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Yang ketiga ada leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dan terakhir ada organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas serta dapat dilakukan. Berikut adalah perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Perbedaan pertama dari Luther Gulick, yaitu untuk pertama, menurut Luther Gulick, yang pertama adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and reporting, and controlling. Dan untuk yang kedua, menurut George Terry, adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Dan untuk yang ketiga, James R.F. Stoner, menurut ia adalah planning, organizing, leading, and controlling. Dan menurut Knut and O'Donnelly, yaitu planning, organizing, staffing, and directing, and controlling. Dan menurut Nicholas McHugh and McHugh adalah planning, organizing, directing, and controlling. Dan menurut Richard W. Grieving adalah planning, organizing, leading, and controlling. Dan terakhir menurut Ernest Dale adalah planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, and controlling. Ya, berikut adalah tadi macam-macam perbedaan fungsi-fungsi
manajemen atau fungsi organisasi. Dan selanjutnya adalah jenis dan kegiatan manajer. Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi kegiatan yang dilakukan manajemen. Yang pertama ada top MGT, ada mid MGT, dan low MGT. Dan selanjutnya adalah perbedaan kegiatan. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif berkaitan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Selanjutnya ada manajer fungsional dan umum. Ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer keuangan lagi, dan manajer sistem informasi. Nah, selanjutnya manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif atau prestasi manajerial. Yang pertama, efisiensi. Kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat yang disebut dengan doing things right. Yang kedua adalah efektivitas. Kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat yang disebut dengan doing the right thing. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan manajer. Kegiatan-kegiatan manajer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator, manajer adalah seorang politisi, manajer adalah seorang diplomat, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Berikut adalah peran manajemen. Yang pertama, antar pribadi. Antar pribadi ya adalah secara simbolis pemimpin dan penghubung. Yang kedua, sebagai informasi, yaitu pemantau, penyebab, atau juru bicara. Dan yang ketiga adalah keputusan, yaitu sebagai wirausaha, menangani kerusuhan, penjatah sumber daya, dan perunding. Berikutnya adalah keterampilan manajer. Yang pertama adalah keterampilan teknis atau yang disebut technical skills. Kemampuan menggunakan alat termasuk alat bantu atau tools, menerapkan prosedur operasional standar, dan pengetahuan teknik khusus. Dan yang kedua adalah keterampilan manusiawi atau yang disebut dengan human skills. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau yang disebut dengan conceptual skills. Kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Dan selanjutnya adalah apakah bisnis itu? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seseorang atau individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seseorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, yaitu disebut dengan 6M: money, man, material, machine, market, and method, sehingga mampu memproduksi secara opsional. Ya, itulah tadi pengertian bisnis dan apa itu bisnis ya. Selanjutnya adalah mengapa bisnis itu penting. Peran bisnis sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan atau yang disebut dengan needs, keinginan, atau yang disebut dengan wants dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh benefit atau keuntungan dan usahanya terus berkembang dengan pesat. 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah owners, yaitu mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Yang kedua ada creditors, yaitu penyedia pinjaman untuk melalui bisnis. Penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Yang ketiga adalah employees,
yaitu karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis. Dan yang keempat adalah suppliers, yaitu penyedia material yang dibutuhkan untuk produksi. Dan yang terakhir adalah customers. Nah, customers yaitu pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah tujuan manajer, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. 5 fungsi kunci dalam perusahaan. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, accounting. Yang keempat, finance. Dan yang terakhir adalah information system. 3 keputusan perusahaan. Yang pertama ada manajemen decision. Yang kedua ada marketing decision. Dan yang ketiga adalah finance decision. Langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu riset pasar. Ya seperti kita mencari tingkat-tingkat harga ya, sedang naik atau yang sedang turun. Dan yang kedua adalah penilaian lingkungan perusahaan, yaitu industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Rencana bisnis. Untuk siapa sih bisnis ini? Yaitu yang pasti yang pertama adalah for the entrepreneur, untuk pengusaha. Terus yang kedua adalah for investor or creditor, untuk seorang investor dan seorang kreditor. Dan apa yang disediakannya, yaitu uraian yang terperinci menyangkut bisnis yang diusulkan, mencakup jenis pelanggan, kompetisi, dan fasilitas yang perlu untuk produksi. Bagian rencana bisnis. Yang pertama ada cover letter, atau yang disebut dengan bagian cover surat. Yang kedua ada bagian 1, ringkasan eksekutif. Bagian 2, latar belakang perusahaan. Bagian 3, tim manajemen. Bagian 4, rencana keuangan. Bagian 5, rencana pemasaran. Bagian 6, analisis lokasi. Bagian ke-7, rencana manufaktur. Dan bagian yang ke-8 adalah appendix. Rencana bisnis, bagian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu mengidentifikasikan aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Yang kedua, produksi, yaitu keputusan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, yaitu menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Yang selanjutnya adalah rencana bisnis bagian pemasaran. Yang pertama adalah target market, yaitu profil pelanggan sasaran. Yang kedua, produk karakteristik, yaitu deskripsi rinci tentang produk. Dan yang ketiga, pricing atau yang disebut dengan harga atas produk. Yang keempat, distribution, bagaimana produk akan dapat pelanggan. Dan yang kelima ada promotion, yaitu bagaimana produk akan dikomunikasikan kepada target market. Yang selanjutnya adalah rencana bisnis bagian keuangan, yaitu yang pertama adalah kelayakan, perkiraan biaya-biaya dan benefit bisnis, termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya. Yang kedua adalah keuangan perusahaan, yaitu ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis. Berikut adalah pertimbangannya. Yang pertama ada potensi penghasilan. Yang kedua ada permintaan produk dan jasa. Yang ketiga ada biaya produksi. Yang keempat adalah keseluruhan potensi kemampuan laba. Itu penjelasan pertama tentang pengantar manajemen bisnis. Presentasi selanjutnya adalah bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk badan perusahaan, yaitu pertama bentuk yuridis perusahaan. Badan usaha atau perusahaan memiliki perbedaan karakteristik seperti pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya risiko kepemilikan, batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan, dan cara pembagian keuntungan. Untuk badan usaha perusahaan, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Contoh, toko Leo, bakso gitu loh, kayak terus ada toko kelontong dan lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama, mudah dibentuk dan mudah dibubarkan. Untuk kelebihannya dan kekurangannya. Terus yang kedua adalah bekerja dengan sederhana atau relatif, pengelolaannya juga relatif, tidak perlu kebijakan pembagian laba. Nah, untuk kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sumber dana terbatas pada pemilik, dan keempat adalah risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Untuk selanjutnya adalah perseroan komonitor atau yang disebut dengan CV, Communitor Vereinigenschap, yaitu adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan
uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dan persoalan komunitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sekutu komplementer dan yang kedua adalah sekutu komoditas. Sekutu komplementer CV yaitu adalah orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Sekutu komoditas CV yaitu sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kelemahan perusahaan komoditer. Yang pertama, kelebihannya adalah modal yang ditemukan relatif lebih banyak. Terus yang kedua, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar, manajemen dapat diversifikasikan, dan yang keempat adalah kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Terus yang kedua, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Terus yang ketiga, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Lanjut adalah persoalan terbatas atau yang disebut dengan PT. Nah, ini tuh biasanya juga terkenal ya, tapi ini di sini akan dijelaskan. PT itu adalah suatu badan usaha yang punya kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Jadi PT ini badan usaha yang memiliki kewajiban sendiri dan terpisah dari kekayaan. Kelebihan dan kelemahan perusahaan PT. Yang pertama, kelebihannya adalah kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin, terbatasnya tanggung jawab. Terus yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan. Terus yang keempat adalah kebutuhan modal yang besar akan lebih mudah dipenuhi. Terus yang kelima adalah pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan untuk kelemahannya adalah rahasia tidak terjamin. Terus yang kedua, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Sifat PT. Nah, yang pertama, PT terbuka, menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Terus yang kedua, PT tertutup, yaitu saham dijual di kalangan sendiri atau pada kerabat dan teman. Untuk badan usaha selanjutnya adalah BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Apa sih BUMN ini? Adalah sebuah perusahaan dalam bentuk apapun yang bergerak dalam bidang usaha apapun sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Dan yang terakhir adalah koperasi, adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Dan yang keempat adalah kemandirian. Ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha yang lain. Nah, ini ada ciri yang tersendiri di koperasi. Yang pertama, lebih mementingkan keanggotaan, anggotanya bebas keluar masuk, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Dan yang terakhir adalah kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Selanjutnya adalah pengelompokan koperasi. Yang pertama, koperasi produksi. Terus yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Dan yang keempat, koperasi serba usaha. Lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan. Belum terakhir ya, sorry. Yang pertama ada bank. Dan yang kedua, lembaga keuangan, bukan bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan bank yang pertama dalam negeri, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Dan peranan di luar negeri yaitu jembatan dalam lalu lintas, devisa, moneter dan perdagangan, pariwisata, dan transfer uang. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah, yaitu 1-5 tahun, dan jangka panjang. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, 1. Sewa guna usaha atau leasing, yang biasa sering datang ke rumah tiba-tiba, ya kan? Nah, itu sebutnya leasing. Terus yang kedua adalah lembaga pembiayaan konsumen.
Yang ketiga adalah kartu kredit, dan yang keempat ada pialang saham. Selanjutnya adalah penggabungan perusahaan. Bentuk-bentuk penggabungan, yang pertama penggabungan vertikal integral, dan yang kedua adalah penggabungan horizontal paralelisasi. Oke, yang pertama adalah pergabungan vertikal integral, yaitu merupakan bentuk pergabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda, yaitu perusahaan, supplier, produsen bahan baku. Dan yang kedua adalah penggabungan horizontal paralelisasi, yaitu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategi atau untuk menekan persaingan, yaitu perusahaan elektronik. Contoh misalnya perusahaan elektronik A dan perusahaan elektronik B. Nah, istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan, yaitu yang pertama adalah holding company, yang kedua kartel, terus yang ketiga ada joint venture, terus yang keempat ada trade association, dan yang kelima akuisisi. Yang pertama holding company, yaitu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan oleh perusahaan induk atau holding. Terus yang kedua adalah kartel, merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel yaitu ada kartel harga, kartel produksi, dan kartel daerah. Joint venture merupakan perusahaan yang baru didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Terus yang selanjutnya adalah trade association, merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota. Yang terakhir adalah akuisisi atau acquisition, merupakan pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain, dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Materi selanjutnya adalah manajemen dan organisasi. Manajemen perusahaan, definisi manajemen, yaitu sebagai suatu proses dan sebagai suatu seni. Selanjutnya fungsi manajemen yaitu untuk planning, untuk organizing, untuk evaluating, dan untuk controlling. Yang pertama adalah untuk planning. Planning memiliki 4 tahap perencanaan. Yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua merumuskan keadaan saat ini. Terus yang ketiga mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan yaitu 1. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi risiko. Yang keempat adalah membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Yang kelima, efisiensi biaya. Selanjutnya adalah ada organizing, untuk ada acting dan controlling. Yaitu selanjutnya adalah organisasi. Proses organisasi yang pertama, hubungan antar peranan. Ada saling pengertian, terus hubungan timbal balik, terus aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antar peranan. Yang kedua yaitu komunikasi. Bagaimana mereka saling berkomunikasi. Selanjutnya seberapa akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, seharusnya proses ini efektif. Yang keempat, komunikasi adalah awal interaksi. Yang kelima, komunikasi efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Yang ketiga, pengendalian, yaitu bagaimana perilaku anggota dikendalikan. Terus efektivitas hubungan pimpinan anggota. Dan yang terakhir yaitu pengendalian meliputi kegiatan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Yang keempat adalah koordinasi. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kelima adalah sosialisasi. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem. Yang kedua yaitu cara-cara yang formal maupun informal. Yang ketiga adalah apakah proses ini dilakukan dan mencukupi.
Dan yang terakhir adalah tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dalam organisasi. Dan yang keenam yaitu adalah supervisi. Kombinasi pengawasan dan pembinaan, orientasi pada perbaikan bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, ataupun menghukum. Terus selanjutnya itu adalah manajer. Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer yang pertama adalah technical skill, human relation skill, dan conceptual skill. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya Pak tentang pengantar manajemen bisnis. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.